Inilah salah satu di antara bukti bahwa bisa jadi ada perbuatan masyarakat zaman sekarang yang lebih parah dibandingkan perbuatan masyarakat di masa jahiliyah. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tiru-tiru masyarakat jahiliyah. Tayyib. Dan nanti kita coba akan lihat ya. Kira-kira riba masyarakat jahiliyah dengan riba zaman sekarang lebih parah mana? Kita akan lihat beberapa bentuk riba di masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah ada beberapa bentuk riba. Di antaranya, nah di sini kita bisa mengetahui ini bentuk riba jahiliyah berdasarkan keterangan para ulama. Saya bawakan 4 keterangan ulama. Pertama adalah keterangan Zaid bin Aslam, ulama tabi'in. Beliau menerangkan, kana riba fil jahiliyah ayyakuna lirrajuli ala rajulil haqq. Bentuk riba jahiliyah adalah ayyakuna lirrajuli ala rajulil haqq. Si A punya utang kepada si B. Ila ajalin, sampai batas waktu tertentu. Fa idza halal ajalu, ketika batas waktunya sudah habis, qala, maka si B yang memberi utang mengatakan kepada si A, ataqdi am turbi, lunasi sekarang ataukah kamu tambah, atau harus ada ribanya. Fa in qada akhadha, kalau dia melunasi sekarang, kalau si A melunasi sekarang, maka B mengambil sesuai dengan nilai utang, sepeser pun nggak ada tambahan. Wa illa, jika tidak lunas sekarang, zadahu fi haqqih, maka nilai utangnya ditambah, wa akhara anhu fil ajal, dan batas waktunya ditunda. Sehingga utang 1 juta, bulan depan lunas, sampai bulan depan ternyata belum bisa. Baik 2 bulan lagi, tapi jadi 1,2. Siap. 2 bulan berikutnya, nggak bisa lunas. Baik kita tambahkan jadi 3 bulan lagi. Tapi utangnya jadi 1,5. Dan begitu seterusnya. Baik. Kita coba lihat. Dalam transaksi utang piutang di masa jahiliyah, riba baru ditetapkan setelah jatuh tempo. Sehingga jika peminjam bisa melunasi tepat waktu, tidak ada riba. Mereka memahami orang yang berutang sedang membutuhkan, sehingga tidak diperkenankan tambahan apapun. Semangat kreditor adalah menolong. Semangat pemberi utang adalah menolong. Namun ketika sampai jatuh tempo tidak bisa melunasi, disitulah mereka baru menetapkan riba sebagai ganti atas penundaan waktu yang diberikan. Model riba semacam ini pernah terjadi antara Bani Thaqif dan Bani Mughirah. Atha bin Abi Rabah menceritakan, dulu Bani Thaqif pernah berutang uang kepada Bani Mughirah pada masa jahiliyah. Ketika datang masa pembayaran, mereka berkata, kami akan tambahkan jumlah utang yang akan kami bayar, tapi tolong ditangguhkan pembayarannya. Lalu Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafa mudha'afa. Seperti yang kemarin sudah kita baca ya. Baik. Sekarang coba kita bandingkan dengan zaman sekarang ya. Di zaman sekarang ketika orang utang bank sudah menetapkan nilai plafon yang harus dibayarkan nasabah debitor. Sehingga riba include dengan utang sejak awal transaksi. Sekalipun nasabah bisa melunasi tepat waktu, riba tetap ada. Anda bisa menyimpulkan mana di antara 2 transaksi riba ini yang lebih parah. Riba jahiliyah atau riba bank sekarang? Ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, Pak. Ya ada ya. Riba bank detail itu ya. Bank pelecet yang tidak punya ATM. Nah itu bisa lebih parah lagi. Ada juga kadang lembaga yang lebih parah lagi. Jadi uang yang dikeluarkan itu disunat dulu. Misalnya utang 100 juta. Yang cair berapa? 95. Yang cair 95, yang 5 dipotong. Loh kenapa yang 5 juta kok nggak dikasihkan? Ini untuk biaya provisi.
Ada biaya provisi yang nilainya mengikuti besar kecilnya nilai utang. Misalnya biaya provisi 0,5%. Dan ketika itu dicatat sebagai utang 100 juta. Padahal sudah dipotong 5 juta. Tetap dihitung utang 100 juta, kemudian nanti kena bunganya. Misalnya per bulan 7% atau per bulan 6%. Kena bunganya. Itu di zaman kita seperti itu. Sehingga riba itu sudah include ada sejak awal transaksi riba. Baik, meskipun kalau kita perhatikan praktek riba jahiliyah sebagaimana yang diceritakan oleh Zaid bin Aslam ini sama seperti kartu kredit ya. Persis seperti kartu kredit. Kalau Anda mengambil kartu kredit kemudian narik kredit, maka Anda berutang ke bank. Yang terjadi bagaimana? Jika nanti Anda tidak bisa membayar tepat waktu, barulah kena penalti. Kalau bisa bayar tepat waktu, nggak ada tambahan. Ya, mirip seperti riba jahiliyah. Makanya praktek riba jahiliyah yang diceritakan Zaid bin Aslam, di sini ada 2 penerapan. Pertama, dia sama seperti kartu kredit. Di situ ada riba jahiliyah. Yang kedua, ada riba di zaman sekarang yang lebih parah dibandingkan riba jahiliyah. Wallahu a'lam.